Berbicara tentang stunting sangat menarik. Sampai saat ini masih banyak yang berdebat tentang stunting. Ada sebuah pernyataan mengatakan bahwa, anak pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Apakah benar? Ayo simak penjelasannya. Seorang anak dikatakan pendek atau tidak, dengan mengukur panjang badan atau tinggi badannya dengan benar. Setelah mendapatkan hasil pengukuran panjang badan atau tinggi badan dengan benar, maka bandingkan dengan standar pertumbuhan dari WHO tahun 2006. Standar pertumbuhan WHO tahun 2006, khusus untuk anak balita atau bawah 5 tahun. Jadi kalau kita berbicara tentang stunting, sasarannya adalah anak balita. Bukan anak sekolah atau anak remaja apalagi orang dewasa. Alasannya adalah karena 80% stunting terjadi pada masa balita, sedangkan 20%-nya terjadi semasa dalam kandungan ibunya. Setelah dilakukan pengukuran dan dibandingkan dengan standar pertumbuhan WHO tahun 2006, dan ternyata hasilnya berada di bawah -2 standar deviasi, maka anak ini dikatakan pendek atau stunted. Pertanyaannya, apakah anak ini stunting? Jawabannya, iya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa, kalau anak balita pendek, maka yang pertama kali dipikirkan adalah anak ini stunting. Tapi kalau anak sekolah atau anak remaja pendek, kemungkinan karena faktor keturunan atau karena anak balita stunting yang tidak sembuh, sehingga menjadi anak atau remaja atau dewasa pendek. Jadi orang dewasa yang saat ini pendek, kemungkinan semasa balitanya dulu mengalami stunting. Berapa tinggi badan anak dan orang dewasa dikatakan pendek? Kalau orang dewasa dikatakan pendek apabila memiliki tinggi badan di bawah 161,9 cm untuk dewasa laki-laki atau 150,1 cm untuk dewasa perempuan. Sedangkan kalau anak dikatakan pendek standarnya berbeda tergantung usia anak. Contoh, anak laki usia 2 tahun dikatakan pendek apabila tinggi badannya di bawah 81 cm, kalau usia 3 tahun di bawah 88,7 cm. Sedangkan anak perempuan usia 2 tahun dikatakan pendek apabila tinggi badannya di bawah 79,3 cm, kalau usia 3 tahun di bawah 87,4 cm. Ingat, stunting erat kaitannya dengan IQ lebih rendah, kekebalan lebih rendah, dan risiko penyakit diabetes, hipertensi dan lain-lain lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena stunting merupakan akibat dari kekurangan gizi yang kronis. Kekurangan gizi kronis bisa primer akibat kemiskinan atau sekunder akibat adanya penyakit yang mendasari. Oleh karena itu, ayo cegah stunting sejak usia dini. Terima kasih. Semoga bertambah jelas.